Komedian. Gimana sih caranya untuk memulai belajar jadi stand up komedian? Kadang-kadang ditanya sama orang yang mau nulis juga, gimana caranya untuk mulai nulis? Jawaban gua kalau misalnya mau punya skill yang paling dasar sebenarnya adalah belajar bahasa Inggris. Karena dengan belajar bahasa Inggris itu kita jadi punya referensi yang banyak. Kalau punya referensi yang banyak pasti punya landasan untuk berpikir yang lebih baik. Nah, makanya kemarin pas Rahmat seorang stand up comedian datang ke rumah gue bilang, "Bang, gimana bang, gue pengen lebih jago lagi stand up komedinya." Ya gue bilang, "Udah bisa bahasa Inggris belum?" Terus dia bilang, "I'm fine, thank you." bisa langsung begitu. Iya. Itu umum banget lagi. Nah, untuk itulah hari ini gue menghadirkan ada teman-teman dari Cakap ya, karena gue nyaranin Rahmat, mending lo belajar aja lewat aplikasi. Udah 1 juta kali di download ya. Di sini ada CEO-nya dari Cakap, Mas Tommy, apa kabar? Baik, salam sehat. Lalu di sini langsung gue hadirkan, ini adalah murid. Halo. Muridnya adalah Mas Erwin dan ada Aurora. Aurora ini adalah anaknya Mas Erwin. Baru aja lahir tadi 5 bulan. Oh enggak. Iya. Jadi kita akan dengerin ya obrolan dari CEO-nya Cakap, yaitu aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, dan ada belajar yang lain ya, nggak cuma bahasa Inggris doang. Lalu ada juga dari studentnya 2, jadi satu yang masih muda sekali, satu yang sudah ya kita tahu lah sama-sama. Oke, kita langsung aja. Teman saya Rahmat. Lalu saya lihat di aplikasi itu Cakap 1 juta kali di download. Sekarang udah 1 juta satu. Ih. Mana sih udah download? Oh, 1 juta orang 1 kali. 1 juta satu. 1 juta 1. Oke. Barusan tadi 1 juta 3. Siapa yang download itu? Ini barusan tadi gue gini Ya, download. Uninstall download lagi. Kenapa gitu ya? Oke. Mas Tommy, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Cakap itu apa sebenarnya? Cakap itu adalah satu upskilling platform di mana memungkinkan murid-murid yang ada di Indonesia itu untuk mengasah skillnya langsung dengan expert dan juga professional teachers ya dari berbagai negara. Oke. Jadi di Cakap itu kita mencoba untuk menghubungkan antara pembelajar dan juga pengajar yang profesional bertemu di aplikasi Cakap, lalu mereka bisa mengasah skill. Dan saat ini kita fokus di 2 lini ya. Lini yang pertama adalah pembelajaran bahasa asing. Tadi disebutkan bahasa Inggris itu yang paling populer. Lalu ada lagi bahasa Mandarin, bahasa Jepang yang lagi sangat ngetrend recently ya. Bahasa Korea lagi naik banget sejak ada K-pop dan juga K-drama. Lalu juga yang paling penting kita juga ada pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Inggris untuk penutur asing ya, BIPA. Nah, jadi untuk ekspatriat yang ada di Indonesia ataupun yang ingin belajar culture Indonesia gitu, mereka juga bisa belajar bahasa Indonesia di aplikasi kita.
sudah masuk ke pembelajaran yang bersifat vokasi. Oke. Gitu. Jadi intinya di Cakap ini kita ingin membuat akses pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih merata. Kalau kita mau belajar bahasa asing itu bisa dicakap. Tapi selain itu juga ada yang skill-skill yang vokasional ya. Betul. Kayak misalnya apa, marketing gitu. Betul, termasuk. Ya, Masuk di antaranya. termasuk. Jadi untuk kebutuhan Ramet cocok dong. Bisa. Ramet mau belajar bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris sama bahasa Korea. Untuk stand up comedy. Untuk stand up di depan Kim Jong Un. Ih, itu negaranya beda sih. Tapi kan Korea, Iya, bahasanya iya. kan bisa. Tapi saya jadi penasaran nih sama Mas Erwin nih sebagai murid. Iya, betul. Emang bisa belajar bahasa asing hanya dari gadget doang gitu? Kayak dicakap. Ya kebetulan memang saya ngalamin sendiri nih udah jalan 6 bulan. 6 bulan. Belajar bahasa? Belajar bahasa Inggris. Ya stand up dong, stand up dong. Yes. Stand up. Tiba-tiba belajar bahasa Inggris, kenapa disuruh stand up? Iya, iya, iya. Bisa ngambil nyanyi dong, Iya. nyanyi dong. Gue jadi nyanyi. Ya, jadi saya memang punya alasan sendiri waktu itu. Apa gimana nih? Nah, Kenapa harus di aplikasi cakap? Kenapa harus di Offline ya, latar belakangnya dulu Iya. ya. Kebetulan kan memang saya nih udah lama pengen punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Oke. Nah kebetulan memang dari kantor di awal tahun ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan pendidikan dan kasih program pendidikan luar negeri. Oh, kemana tuh? Kalau saya sih tujuannya bebas milih, cuma saya menujunya Inggris. Oh, mau ke Inggris. Nah dari situ saya ngerasa waktu diberi kesempatan itu kayaknya kemampuan bahasa Inggris saya terutama yang productive skill ini belum di level yang saya bisa bersaing untuk mendaftar atau mendapatkan universitas pilihan saya. Oke, karena tuh kan ada yang pakai IELTS. Nah betul, IELTS, TOEFL lah. Saya belum terakhir nyoba IELTS itu memang belum cukup. Saya dari situ berniat untuk meningkatkan kapabilitas saya terutama di bahasa asing. Ini sampai cita-cita saya, tujuan saya. Oke, jadi program apa yang diambil? Karena kan tujuan Mas Erwin ini udah jelas nih, mau masuk ke universitas, belajar lewat cakap. Program yang diambil apa untuk ke sana? Kebetulan waktu itu saya pengen banget sebenarnya dari sekolah dari kantor juga udah dikasih fasilitas pendidikan, tapi di luar after kantor itu saya pengen memperdalam speaking saya terutama mau writing karena memang kurang banget, saya selama ini nggak pernah dipakai. Jadi kebetulan saya belum tahu cakap waktu itu sebenarnya, cuma saya belajarnya lewat banyak kan dari online aja, online. Terus cuma nyari-nyari yang teacher private itu kok budgetnya belum masuk ya, karena saya pengen yang rutin tiap hari ada gitu. Nah secara nggak sengaja waktu itu saya landing di halamannya blog cakap sebenarnya waktu lagi Oh, blognya justru ya? justru blognya. Jadi blog pribadi, orang pribadi biasa, cuma memang ini lebih terstruktur sih. Saya seneng banget cara penyajiannya, apa yang saya cari kemudian lengkap lah. Nah dari situ saya baru tahu juga ada aplikasinya ternyata. Saya selagi lama saya coba install sebenarnya, terus di situ ternyata baru tahu saya ada teachernya dari luar negeri, bisa namanya saya cari kan Jadi native speaker ya native maksudnya ya? speaker ya, tapi dari waktu itu dari Filipina banyak ya memang. Oke. Terus saya coba lihat biayanya, ada kelas placement test namanya, itu murah banget kalau buat saya, cuma 10.000 gitu jujur aja. Jadi saya coba, dari situlah experience pertama saya tuh di Cakap, dan karena berhubung dia Cakap juga menyediakan jadwalnya fleksibel banget juga kan, karena saya nyarinya. Oh, itu nggak kayak yang School. tradisional itu ya, ada kelas ini jam segini sampai segini, itu fleksibel itu. Iya betul. Jadi Oh, gitu. saya bisa booking dari untuk seminggu ke depan di jam yang benar-benar saya mau, dan itu biasanya available terus karena teachernya memang banyak ya. Jadi waktu itu saya memutuskan ikut. Setelah saya ikut sebulan, akhirnya saya merasa puas banget tahu pengalaman saya, bisa ngobrol, diskusi dengan materi yang memang udah didesain ada lah. Jadi kita nggak bakal kehabisan obrolan, dan tema-temanya masuk buat masuk untuk kelas IELTS itu juga ada. Oke. Saya ambil ada. Berarti spesifik kelas IELTS untuk dapat requirements kuliah di luar kan? Iya, jadi memang saya sebenarnya sebulan pertama General English dulu tuh. General English buat dapetin experience sama banyak teacher. Setiap hari saya ganti teacher malah untuk ngerasain mana yang sesuai sama style saya. Begitu udah dapet, saya ganti ke IELTS, kelas IELTS. Oke. Nah, terus Aurora anaknya kok tiba-tiba diajak juga Nah, itu dia. ke Cakap. Kalau masih 10 tahun kan Aurora? 10 tahun
tahun dan Aurora 10 tahun ya? Iya. Kenal Ashila nggak? Enggak. Umurnya juga 10. Tidak semua yang 10 tahun saling kenal bang. Nggak punya grup WA bareng gitu? Nggak punya. Oh, iya, iya, Abang iya. kenal Bokir nggak Bokir? Kenal. Kenal lagi Iya. ya. Harusnya nggak kenal bang. Seumuran gua itu. Ya Aurora ya emang komedi bapak-bapak gitu. Aurora di. Kayak bingung. Aurora kenapa diajak untuk belajar di Cakep? nah kalau Aurora sendiri memang saya udah merasakan ya manfaat bahasa Inggris dari kecil walaupun akhirnya saya nggak pakai speakingnya atau ininya mungkin kurang di latihan tapi saya merasakan jika kita udah mengenal bahasa Inggris itu di akademis pun akhirnya itu kepake banget membantu banget ya. Betul. Terus di pergaulan juga kebetulan teman-teman saya masih banyak yang belum menguasai bahasa Inggris jadi bisa meningkatkan PD saya nih, saya punya yang lebih gitu gitu. Oh dari betul. saya. Karena gini, saya kan punya tim ya. Saya waktu itu meeting sama klien dari Jepang. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ada anak magang saya. Ini hari terakhir dia nih, Nabila nih. Dia sekolahnya di Singapura. Jadi kan pengantarnya bahasa Inggris. Terus ada yang mau nambahin nggak? Nabila nambahin pakai bahasa Inggris. Karyawan saya yang udah lama ada sebutnya Reja namanya. Reza. Dia diem aja. Pas ditanya gimana aja, aman bang, aman. Padahal sebenarnya dia ada yang nggak aman tapi nggak bisa ngomong. Nggak pakai cakap dia. Oh itu. Iya, dia aplikasinya Mobile Legend. Itu mah Dia pakai itu buat belajar. Kalau ketemu orang Indonesia. Iya, levelnya apa waktu di cakap? Saya mulai dari tingkat kelima. Nah, Reza epic. Beda ya. Bandingin tapi itu. Nah, kalau Aurora gimana maksudnya 10 tahun? Ini karena saya punya anak juga di rumah kan. Gimana caranya dia bisa belajar lewat aplikasi sedangkan dia kan juga agak bosenan atau gimana gitu. Ini 10 tahun kok bisa gitu belajarnya cuma lewat program doang. Nah, awalnya memang saya juga belum tahu nih pengen. Kalau saya kan memang bisa ngatur, cuma anak kecil kan gampang bosen ya, Betul. gampang bosen. Cuma ternyata kalau dari pengalaman saya nih, saya udah bayangin nih, saya selama kelas di Cakap itu bisa lupa waktu. Istilahnya Oke. ada aja yang didiskusin, entah kita nggak lulus soal pelajaran ya, mungkin waktu kita Oh. pertama masuk kita bisa ngobrol kejadian sehari-hari dulu, Sama kita gurunya. tanya sama teachernya ya. Dan mereka tuh semua terbuka serta ya pembawaannya kita jadi nyaman. Iya, iya. Saya buat nyaman. Nah, saya rasa ini cocok juga nih buat anak-anak. Akhirnya saya daftar ini mungkin. Aurora gimana pengalamannya pakai cakap waktu itu? Kan dikasih sama papa nih. Panggilnya papa ya? Iya. Apa bro? Oh, iya, masih papa. Pas papa kasih, ini Aurora kamu belajar bahasa Inggris. Terus kamu gimana tuh belajarnya? Belajarnya itu Kan gurunya ada nih. Terus kamu happy tuh tinggal ngobrol aja, ajak ngobrol. iya tinggal ngobrol, ngomongin yang lucu-lucu, terus aku bikin apa, nanti diomongin, pokoknya seru banget. Tapi kamu awalnya nggak pede berarti ya? Berarti awalnya kamu kan sehari-hari nggak ngomong bahasa Inggris kan? Terus diajak ngobrol bahasa Inggris sama gurunya, kamu awalnya malu-malu gitu nggak? Agak malu-malu, tapi lama-lama kan kenal jadinya udah nggak malu-malu lagi. Oh, jadi ini bagus ngelatih PD-nya juga ya? Iya bener banget. Kadang-kadang orang kalau belajar bahasa asing itu masalah percaya diri. Oke, sekarang kita ke Ahmed nih. Gimana Met? Lo udah jelasin dari Mas Tommy kan udah denger cakap itu apa, dari Mas Erwin, dari Aurora. Lo kan kalau nggak salah belajar bahasa Inggris juga sempet nyari kan di Google, terus nyampe di blog juga. Cuma banyak yang jualan. Blog M ya? Kalau nggak salah ya. Bukan begitu. Banyak toko dia bilang. Soalnya kan kalau di aplikasi translate gitu kan suka ngawur. Gitu. Apa? Di aplikasi-aplikasi yang translate gitu kan suka ngawur. Oh lo kalau ngobrol sama orang asing pakai Google Translate. Google Translate. Oh gitu. Balik lagi ke Facebook, balik lagi ke Google Translate gitu. Kan gini, gue tahu. Jadi kan anak muda itu kalau biar keren status Facebooknya itu pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi lo nggak tahu nih cara ngomongnya grammarnya kayak gimana. Jadi lo tulis apa yang lo mau bilang di Google Translate. Iya, jadinya ngaco. Iya Nah, sih. makanya harus interaksi langsung. Akhirnya gue gaul sama anak Jaksel. Ih, Ya. which is Tapi bisa ya gitu doang bang, to be honest, Iya. which is literally nggak tahu yang lain. ntar gue pengen healing dulu. Jaksel. Healing. Makanya pas gue dikasih tahu ada aplikasi cakap kan, gue tuh taunya cakap itu kan pas orang mau pantun doang kan.
Kenapa tuh? Jalan-jalan ke Manggarai, cakep. Cakep. Gitu bang. Tahunya kan dari situ doang. Ternyata cakep itu. Ternyata cakep itu bisa Guys, tau kayak ngeliatin. sebuah aplikasi ya kayak segini doang jokesnya. Iya. Lu nggak pernah liat gue MC? Iya, jadi pas dikasih tahu ternyata ada aplikasi yang bisa buat belajar itu. Heeh. Jadi makanya mau langsung kayaknya mau langsung premium 5 tahun boleh nggak sih langsung premium gitu? Wih, gila. Ada programnya. Cakap udah berapa tahun Cakap? Kita masuk tahun ke-6 ya di Nah, tahun 6 tahun minimal. Ya, Allah bang. Seumur Cakap berarti. Ya nggak 3 apa-apa. semester bang. Hah? 3 semester, 12 semester ya? Iya 12 semester. 12 semester. Nah, buat Rafet nih yang level bahasa Inggrisnya kan biasa orang mah dari 0 nih. Iya. Dia kan dari -1000. Dari nol banget ini Pak, saya sama Pak. Rekomendasi Mas Tommy gimana nih buat orang yang kayaknya mau belajar banget dari basic gitu. Sebenarnya ini aplikasi untuk semua level ya, solusi yang kita bangun. Jadi kita punya metode bagaimana belajar bahasa asing itu bukan dihafal. Oke. Grammar jadi bukan dihafal, tapi sama ketika kita belajar ya bahasa pertama kita gitu, di our native language dengan orang tua kita gitu. Oke. Jadi makanya tadi langsung bertatap muka dengan guru ya kan, baik itu pengajar lokal ataupun pengajar asing, sehingga pembelajaran bahasa itu menjadi lebih ke fungsi ya. Jadi orang itu mempelajari fungsi bahasa. Kalau di kasus A penggunaannya bagaimana, di kasus B penggunaannya gimana. Nah itu yang membuat progres belajarnya bisa lebih cepat gitu. Jadi dari nol pun guru-guru kita itu sudah terbiasa. Jadi memang tadi disebutkan oleh Mas Erwin, pengajar dari Filipina misalkan. Nah, pengajar-pengajar kita itu sudah terbiasa mengajar di negara-negara yang memang tingkat profisiensinya lebih rendah dari kita. Profisiensi bahasa Inggris ya, maksudnya seperti maaf mungkin untuk negara-negara seperti China ataupun Korea, Jepang itu lebih susah tuh untuk belajar bahasa Inggris dibandingkan kita. Kalau kita kan lebih netral ya untuk aksara. Karena apa? Gitu. Karena itunya apa aksara yang dipakai. Betul, kanji dan lain-lain gitu. Jadi itu mungkin mereka sudah terbiasa untuk mengajar yang lebih susah dari kita. Oh. Gitu. Jadi untuk orang Indonesia sendiri saya rasa cukup apa ya, kita diberi talenta untuk bisa ngomong cukup banyak bahasa ya, karena netral di bahasa Inggris, Mandarin ataupun Tuh, Jepang. karena aksaranya ya sama-sama Latin kan. Kalau di sana kan ada Hanse dan lain-lain yang Betul. kita harus ngafalin. Hanse. Apa namanya? Kita sebagai orang Indonesia juga lebih mudah seharusnya ya untuk belajar bahasa asing kalau kayak gitu ya. Iya, betul. Terutama untuk communication ya, untuk verbal. Oke. Nah, cuman kan sekarang ini di YouTube juga banyak orang ngajarin bahasa. Kita ambil aja bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris gitu kayak. Kenapa nggak kayak seperti Rahmat, mending dia nontonin aja YouTuber yang suka ngajarin bahasa Inggris gitu. Itu kira-kira keistimewaannya atau kalau dicakap kecakapan ada yang berbayar ya kan? Itu kelebihan apa yang Rahmat bisa dapat? Ini era yang luar biasa ya, kita bisa belajar dari manapun, dan mau belajar itu one way yang lewat video ataupun two ways itu sebenarnya pilihan. Tapi kalau dari kami, kalau misalkan belajar lewat dua arah itu pasti lebih efektif. Ada beberapa riset yang sudah mengatakan, karena kita bicara pun itu bisa berbeda dengan yang kita dengar. Kuping Mas Radit dengan kuping saya dengarnya itu berbeda gitu. Jadi direct correction dari guru itu akan sangat bisa efektif untuk kita bisa cepat lancar ya. Lalu hal yang paling penting sebenarnya ini kuncinya. Kalau misalkan kita investasi di diri kita sendiri, ya kan, dalam hal ini apa namanya, beli paket belajar lah misalnya, pasti komitmen kita akan lebih tinggi untuk menyelesaikan course. Oke, karena ada pengorbanan di situ. Betul. Jadi itu pun sebenarnya untuk memacu kita untuk mencapai goal kita belajar kenapa. Oke. Jadi dengan kita investasi dibandingkan yang gratis itu kan biasanya ada ya, masih bisa tarsok lah ya, tarsok. Jadi Kan gue nggak ngeluarin duit nih. ya bisa jadi itu sih. mungkin jadi salah satu motivasi dari pengalaman kita. Mas Tommy ini berarti CEO dan foundernya. Betul. Untuk Cakap. Ya. Tapi di antara semua ide startup yang ada nih ya,
kenapa membuat sebuah aplikasi untuk orang belajar? Kenapa nggak yang lain gitu? Misalnya cara mencari pelaku tawuran, langsung ketangkep nih satu nih. Kenapa langsung 86 nih? Atau apa kayak gitu? Security, ya. Apa yang membuat Mas Tommy itu punya kegelisahan soal pembelajaran ya khususnya bahasa asing ya di Indonesia tuh? Mungkin agak tarik sedikit ke cerita Nah. waktu muda ya. Nah, Jadi saya pun sebenarnya juga bukan orang yang sangat suka belajar. Background saya juga bukan dari sarjana pendidikan. Saya lulusan computer science. Lalu S2 saya ekonomi. Jadi sebenarnya sangat jauh ya. Tapi saya melihat justru karena saya nggak suka belajar, saya dihadapkan kepada satu masalah yang membuat saya harus bisa. Jadi saya waktu itu sempat merantau.
di Prambors kalau muda. Ini Iflar mau berbangga hati katanya dia les sesuatu yang baru. Oh, apa? Les apa lo? Nggak, jadi ini biar panjang aja ya. Iya. Kita back story kali ya. Iya. Ini kan perlu durasi ya. Iya, Live music saya kan udah mulai ada lagi nih Ham ya. betul. Gue kemarin ke Ming di Senopati. Oh, tahu gua. Itu ada Ladies Night kemarin. Habis itu lo ini ada diminta nih kan. Cita-cita dan Jaksel ya kan. Iya, iya. Habis itu kalau semalam gue ke Foya ada. Foya itu di Blok. Blok M, Ya iya. di Blok. Dulu tuh ada tempat namanya Buang. Ya, sekarang jadi Foya. Oh, yang lama juga dari Foya. Iya. Iya. Kan sama gue. Oh iya benar. Gimana sih lu? Ngajak beliau kan? Iya. Sekarang kita udah nggak satu. Habis itu
cewek